Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral hadirin ahbabal Mustafa, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang terus-menerus diberikan, yang karena rahmatnya Allah nikmat itu dirasakan oleh seluruh manusia. Baik dia beriman maupun yang tidak beriman, semuanya Allah berikan kenikmatan. Bahkan yang kafir sekalipun di dunianya tetap saja Allah berikan potensi. Tadi guru kita, imam kita membacakan ayat innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ketika hidup wa matu wa hum kuffar, dan kekafirannya itu bertahan sampai dia meninggal. Artinya tetap ada potensi dibukanya taubat, dibukanya rahmat Allah sebelum manusia itu meninggal. Dalam hadis Nabi juga kan begitu. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hamba-hambanya malam yughargir, selama nafasnya itu belum di kerongkongan. Ini salah satu rahmat Allah yang begitu luas dibuka bagi seluruh manusia. Maka atas segala nikmat-nikmat tersebut senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah membaca beberapa ayat yang menegaskan tentang begitu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, dan tidak ada satu pun orang kafir atau sesembahan manapun di dunia ini yang mengaku bisa membuat manusia. Allah menciptakan manusia, dan sekafir-kafirnya manusia tidak ada yang berani mendaku bahwa dia menciptakan dirinya sendiri. Ini bukti yang sangat rasional. Dan Allah pun menyediakan segala macam kebutuhan manusia itu. Segala macamnya. Di antara kebutuhan itu ada yang sudah Allah tampakkan, ada yang belum. Manusia sehebat-hebatnya teknologinya, ya, kita sebut, kita kenal banyak sekali penemu-penemu luar biasa. Pada hakikatnya mereka hanya menemukan yang selama ini masih Allah simpan. Dia tidak menciptakan sesuatu. Hanya menemukan apa yang sudah Allah simpan. Lampu misalnya, kita baca dalam sejarah, misalnya ada Thomas Alva Edison berkali-kali melakukan penelitian. Oh, pada akhirnya dia bisa menemukan lampu pijar. Pada hakikatnya dia hanya menemukan potensi yang selama ini Allah simpan. Bahan-bahannya itu bahan-bahan yang Allah sediakan di bumi. Dari tembaganya, dari segala macamnya itu sudah ada semuanya. Ya, di bawah bumi kita ini semua kebutuhan manusia sudah ada. Tapi ada yang sudah Allah tampakkan, ada yang belum. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Maka dalil-dalil ini begitu rasional. Kalaupun masih ada yang tidak percaya, ditantang kemarin oleh Allah. Kalau memang tidak percaya, sudahlah. Tidak kena sama dalil rasional, ayo buat, ini namanya argumentasi, ini namanya debat. Buat Al-Quran, paling tidak satu surah yang sama kandungannya dengan Al-Quran. Kalau memang tidak percaya dengan semua dalil rasional tadi. Kemudian Allah jelaskan, masih saja ada yang tidak percaya, ada yang tidak mengakui. Maka Allah jelaskan tempatnya orang-orang kafir itu, dan menjaga kekafirannya sampai akhir hayatnya, maka tempatnya adalah di neraka. Pekan lalu sebaliknya, ketika orang mau beriman dan membuktikan keimanannya dengan amal-amal soleh, maka bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya, atau mengalir dari bawahnya sungai-sungai yang berbagai macam bentuknya, berbagai macam rasanya, diberikan buah, diberikan rizki
yang bentuknya sama tapi rasanya berbeda. Kul fal laun wahid wa ta'mu mukhtalif. Itu kata ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau dikasih buah bentuknya sama tapi rasanya tidak pernah sama. Ini juga menjadi inspirasi Pak sebenarnya bagi kita ayat ini. Wa utubihi mutasyabiha, bahwa Allah memberikan penduduk ahli surga itu satu macam buah, rizki, tapi rasanya beragam. Maka kalau kita ingin menarik misalnya dalam kehidupan sehari-hari, semestinya kita sebagai bangsa mampu membuat berbagai macam produksi dari satu bahan yang sama. Misalnya kelapa sawit, itu kalau kita lihat dalam kajian-kajian ada lebih dari 70 turunan yang bisa dibuat dari kelapa sawit, dari bijinya, dari buahnya, dari kulitnya. Ada yang bisa dibuat sabun, ada yang bisa dibuat pupuk dan lain-lain segala macam. Pisang pun begitu ya. Ada yang buat skincare itu dari batang pisangnya, ada yang buat keripik dari kulit pisangnya, dari pisangnya. Ada nanti yang membuat pupuk organik dari bonggolnya, dari akarnya. Wa utubihi mutasyabiha. Ya, saat ini dunia lagi sibuk ini karena Indonesia menahan atau mengalihkan ekspor kelapanya. Dari biasanya ke Malaysia, sekarang dialihkan ke Cina. Kenapa? Karena Cina membeli dengan harga lebih mahal untuk menyaingi Starbucks misalnya. Dia buat coconut latte, kopi tapi dari kelapa. Dan bahan dasarnya itu dari Indonesia. Padahal sebenarnya sebagai negara tentu kita juga bisa buat pabriknya sebenarnya. Beras kita stop impor dari berbagai negara di tahun ini. Di awal tahun masih, tapi di akhir tahun enggak. Tapi ya masih dalam satu produk. Sebenarnya kita bisa membuat produk-produk lain. Wa utubihi mutasyabiha. Allah sudah isyaratkan bahwa satu produk bahan mentah itu bisa menjadi wat'mu mukhtalif, bisa menjadi beragam. Artinya kalau kita mau saja menyelami ayat-ayat Al-Quran ini, kita cari inspirasinya, itu bisa menjadi berbagai macam sumber-sumber ekonomi yang luar biasa bagi bangsa kita ini. Maka pada ayat ke-26 yang insyaallah kita baca pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladhina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladhina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ayat ini dimulai dengan ungkapan Allah, penegasan Allah, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ayat ini adalah jawaban. Jadi jika sebelumnya ditantang siapapun untuk membuat Al-Quran tandingan dan mereka tidak ada satupun yang bisa. Tidak ada satupun yang berhasil. Maka mulailah orang-orang Yahud, orang-orang kafirin, musyrikin, ya khususnya ayat ini di Madinah, orang-orang Yahudi, dia tidak lagi membuat Al-Quran tandingan, tapi mencari-cari kesalahan dalam Al-Quran. Dan ini masih terus sampai sekarang tuh. Orang-orang orientalis yang masih mencoba mencari-cari kesalahan Al-Quran, baik dari segi bahasa, dari segi fakta ilmiah atau apapun. Tetapi semakin mereka cari, yang ditemukan justru adalah kebenaran. Ya, maka nanti di abad ke-19, abad ke-20, orientalis itu mengalihkan pandangan mereka, tidak lagi mencari-cari kesalahan Al-Quran, tapi mencari kesalahan daripada hadis. Nah, jadi kalau Al-Quran dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sementara hadis Nabi memang tidak ada jaminan. Maka orang-orang orientalis itu lebih banyak di akhir-akhirnya nanti lebih banyak menyerang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari dulu orang-orang Yahudi mencari-cari dan bagi mereka ketemu, bagi mereka. Apa?
ternyata di dalam Al-Quran itu banyak amsal. Apa itu amsal? Perumpamaan. Al-Quran menjelaskan konsep-konsep yang abstrak, surga, neraka, kekafiran, kefasikan, iman, itu abstrak semua. Munafik, itu abstrak, konsepsi abstrak. Agar mudah dipahami, harus diberikan contoh dari benda-benda fisik, dari kejadian-kejadian yang bisa dilihat, sehingga mudah memahaminya. Nah, di antara amsal-amsal itu, ada yang Allah misalnya menggunakan angkabut. Angkabut itu laba-laba. Nah, dalam Al-Quran diceritakan, sesungguhnya rumah yang paling lemah, awhanal buyut, labaitil angkabut. Itu adalah rumahnya laba-laba. Dia merasa aman dengan rumahnya, padahal kena angin saja hilang. Ini kan contoh. Di ayat lain Allah mencontohkan innalladzina yad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah itu, sesembahan mereka itu la yakhluqu dzubaba. Yang disembah selain Allah itu buat lalat saja tidak akan bisa. Membuat lalat saja tidak akan bisa. Walau ijtama'ulah, bahkan kalau semua yang disembah selain Allah itu berkumpul untuk membuat lalat, tidak akan bisa. Bahkan kalau ada lalat mengambil sedikit makanan mereka, mereka pun tidak bisa mencegahnya. Itu kata Al-Quran. Ya sampai sekarang, kita di rumah mau pintu ditutup serapat apa, api dihidupkan segala macam, kalau ada lalat mau masuk ya tidak bisa kita cegah. Nah, orang-orang kafir kemudian, orang-orang Yahudi kemudian mengatakan, ini masa iya ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katanya Allah itu luar biasa hebat. Katanya Allah itu besar. Katanya Allah itu agung. Kok ngasih contoh-contoh binatang-binatang yang kecil? Ngasih contoh lalat, ngasih contoh laba-laba. Sementara penyair-penyair Arab kalau buat syair, oh dia buat pakai singa, dia buat pakai harimau, dia buat pakai elang, dia buat pakai hewan-hewan yang gagah. Kok bisa? Ini kayaknya bukan firman Allah ini campuran ini. Ini ada firman Allahnya, ada yang bukan. Kalau Al-Quran bicara amsal hewan-hewan kecil, berarti itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuduhan orang-orang Yahudi. Maka dibantah. Innallaha la yastahyi. Sesungguhnya Allah, kalau terjemahan singkatnya, sesungguhnya Allah tidak malu. Maksudnya apa tidak malu? Orang kalau dia merasa khawatir, misalnya begini, dia tidak bisa pidato, kemudian disuruh pidato, maka dia takut. Nanti kalau pidato, dia tidak bisa bilang apa-apa, atau diem saja di atas mimbar, maka dia malu untuk maju. Malu itu kenapa? Karena khawatir kalau nanti dia diam, dia diejek oleh orang, dia dihina oleh orang. Itu manusia punya rasa malu begitu. Jadi punya kekhawatiran sesuatu tidak betul-betul berhasil, maka dia tidak jadi melakukan perbuatan tersebut. Itu manusia. Tapi Allah tidak ada rasa khawatir. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan. Allah tidak khawatir untuk mencari contoh dari benda-benda apapun. Membuat amsal dari benda-benda apapun. Kenapa? Karena Allah juga tidak memiliki kekhawatiran untuk menciptakan hewan-hewan tersebut. Mau singa, mau elang, mau lalat, mau angkabut, laba-laba, itu semuanya Allah yang menciptakan. Dan Allah tidak punya kekhawatiran akan dicerca oleh manusia, oleh siapapun karena menciptakan hewan-hewan tersebut. Lah kalau menciptakannya saja tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa malu, maka membuatnya sebagai contoh pun tidak akan malu. Ma ba'udatan, walaupun contoh itu adalah ba'udah itu sejenis kutu, tapi kutunya di Arab. Hewan punya kaki, punya sayap, punya kaki 6, punya sengat, yang sengatnya lebih tajam dari nyamuk. Dalam riwayat kalau hewan itu menyengat gajah, gajah bisa mati. Dengan racunnya, dengan segala macamnya. Kecil hewannya. Ya, karena di Indonesia tidak ada hewan itu, maka ulama-ulama menerjemahkannya kutu. Padahal agak beda. Ba'udhah itu memang ada sejenis kutu yang hamaknya hewan-hewan besar ya, di Arab.
Tapi tidak apa-apa, biar lebih memudahkan pembicaraan kita terjemahkan kutu. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Atau bahkan lebih besar maupun lebih kecil daripada kutu. Yang lebih kecil daripada kutu pun Allah tidak khawatir untuk membuat permisalan seperti itu. Fa'ammal ladzina amanu, kalau orang-orang beriman, begitu Allah memberikan amsal, maka yang dicari itu bukan melihat benda yang dijadikan contoh, tapi apa sih yang Allah inginkan dari contoh-contoh tersebut. Faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Kalau orang-orang beriman dikasih contoh, dia pasti mengatakan, oh ini adalah kebenaran dari Tuhan kami. Yang dicari bukan dilihat, bukan benda materialnya, tapi apa sih yang Allah inginkan daripada amsal-amsal tersebut. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, mereka berkata, madza aradallahu bihadza masalah. Allah ini mau ngapain buat amsal seperti ini? Masa Allah yang begitu gagah ngasih contoh binatang-binatang kecil? Apa enggak ada lagi binatang-binatang gagah, binatang besar, gajah misalnya, singa misalnya, apa enggak ada lagi? Kok yang dikasih contoh-contoh binatang yang bagi mereka binatang-binatang yang remeh-temeh? Kata Allah, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Justru dengan amsal itulah Allah membiarkan banyak manusia itu tersesat dan banyak juga manusia yang mendapat hidayah dari amsal-amsalnya Allah. Kalau kita mau berpikir rasional, semakin kecil benda, semakin sulit dibuat. Mobil besar, dia bisa berfungsi dipakai orang, kenapa? Karena dia besar. Orang bisa memasukkan mesin-mesinnya, alat-alatnya, tempat-tempat untuk bensinnya, untuk pertamaknya, untuk bahan bakarnya, bisa untuk radiatornya, segala macam. Karena kenapa? Karena dia besar. Sehingga partikelnya segala macam bisa dimasukkan. Tetapi semakin kecil dia, maka alat-alatnya semakin sulit dibuat. Maka kalau kita lihat mobil-mobil mainan itu, yaitu kan hanya alat kecil, tidak sama dengan alat-alat yang ada dalam mobil yang besar, seperti ada bahan bakarnya, tidak ada, cuma pakai mesin. Kenapa? Karena semakin kecil, semakin sulit untuk dibuat. Nah, kalau kita mau berpikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk yang begitu kecilnya, tapi dengan semua organ yang bisa berfungsi maksimal, itu semakin sulit untuk ditiru. Kita buat patung nyamuk saja susah. Patung nyamuk saja susah. Apalagi buat nyamuknya. Ya, orang buat patung manusia bisa. Kenapa? Karena besar. Tapi patung itu hanya tampak luarnya saja. Organ dalamnya tidak bisa dibuat. Kenapa? Semakin kecil dia. Semakin sulit untuk dibuat. Ada orang buat untuk kedokteran, alat-alat di dalamnya isinya organ dan sebagainya. Hanya bentuknya saja, tetapi kalau sudah masuk ke pembuluh darahnya, segala macam itu sudah susah dibuat. Ada yang bisa buat untuk kedokteran pembuluh darah ya, yang alat-alat praktikum, tapi darahnya tidak ngalir. Hanya gambar pembuluh darahnya. Semakin kecil benda yang Allah buat, semakin sulit untuk ditiru. Kalau besar mudah saja buatnya. Orang buat ya untuk 17-an, buat masjid, gambar-gambar masjid bisa. Kenapa? Karena masjidnya besar, sehingga tiang-tiang di dalamnya bisa dibuat yang untuk di mobil. Tapi kalau dia semakin kecil, maka tampilan luarnya saja, dalamnya udah tidak ada apa-apanya. Nah, kalau mau berpikir rasional, Allah memberikan contoh lalat, binatang yang sangat kecil, nyamuk, binatang yang sangat kecil tapi malam-malam bisa ngigit kita. Kadang-kadang ada orang yang masuk rumah sakit berhari-hari hanya karena nyamuk. Bahkan ada survei mengatakan nyamuk itu pembunuh lebih banyak daripada ular kobra. Yang paling banyak membunuh manusia itu bukan hiu, bukan ular, justru nyamuk. Yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia. Maka yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Kalau kita mau merenungkan apa yang sudah Allah buat, dan nanti ada yang membuat buku, ada membuat dokumentasi keajaiban hewan-hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semua hewan ada. Semua hewan yang disebutkan dalam Al-Quran itu ternyata luar biasa keajaibannya. Ada yang meneliti tentang lebah.
Ternyata lebah pekerja itu bisa terbang sampai puluhan kilometer untuk mencari nektar, dan dia bisa pulang tanpa tersesat. Luar biasa. Allah, banyak sekali hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran dan diteliti oleh para peneliti ilmuwan, dan luar biasa, tidak ada satupun yang tidak luar biasa. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu punya keajaiban, punya keistimewaan, termasuk ini, lalat, nyamuk, dan sebagainya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah tersesat karena membaca amsal-amsalnya Allah ini illal fasikin, kecuali orang-orang yang sudah lepas dari ketaatan, kecuali orang-orang yang sudah fasik. Fasik itu kalau dalam bahasa fasako itu artinya kalau ada kurma yang sudah, kalau kurma masih muda kulitnya nempel. Kurma yang masih muda itu kulitnya nempel. Kita mau bukanya agak sulit. Ya, mirip-mirip kita buka anggur lah, itu nempel kulitnya. Tapi kalau kurmanya sudah tua, sudah mencoklat itu, sudah hampir gelap warnanya, kulitnya lepas. Kalau kulit lepas, orang Arab bilang fasakor rotob. Kulit kurma yang sudah matang itu sudah lepas. Fasakor rotob. Nah, kata-kata ini pula yang disebut fasik. Fasik itu orang yang ketaatannya sudah lepas dari imannya. Nanti kalau dalam diskusi fikih dan diskusi tauhid, fasik itu pintu gerbang menuju kekafiran, ya, kurang lebih begitu. Orangnya masih mengaku beriman, ya, tetapi tindakannya sudah tidak ada lagi amal solehnya. Mulutnya masih syahadat, bilang masih syahadat, tapi tidak sholat. Bilang beriman tapi siang-siang ngerokok waktu puasa. Nah, ini bahasa tauhidnya kita menyebutnya, untuk Ahlussunnah kita menyebut yang seperti ini sebagai fasik. Belum lepas dia dari keimanannya, ya, belum hilang keimanannya, masih ada dalam lisannya, tapi tindakannya sudah tidak ada lagi. Nah, ini nanti diskusi panjang para ulama. Kalau ada orang yang tidak sholat dan dia ya, merasa bahwa itu tindakan yang berdosa, dia masih sembunyi-sembunyi tidak sholatnya, ini fasik. Tapi kalau ada orang, walaupun dia sholat tapi mengatakan saya sholat ini untuk olahraga aja, karena sholat itu tidak wajib misalnya, maka dia kafir. Ada orang, dia puasa siang-siang tapi dia bilang puasa itu tidak wajib, saya puasa ini untuk menjaga kesehatan, maka itu kafir. Nah, jadi diskusinya begitu. Kalau ada orang tidak puasa, tapi dia masih sembunyi-sembunyi karena merasa bahwa tidak puasanya itu adalah tindakan dosa. Dan dia bukan yang uzur untuk tidak berpuasa, bukan yang sakit, bukan yang tua, bukan yang apa, bukan yang haid. Tapi dia masih menghormati Ramadan, ini masih fasik. Tapi kalau ada orang terang-terangan, bahkan mengatakan puasa itu tidak wajib, terang-terangan dia tidak ada lagi rasa bersalah dalam dirinya, hati-hati. Ini sudah bisa jadi masuk ke dalam ranah-ranah kekafiran karena tidak lagi menghormati syiar Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya, singkatnya. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidaklah tersesat dari membaca amsal Allah itu kecuali orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik? Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 ciri kefasikan. Alladzina yanquduna 'ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yang pertama, alladzina yanquduna 'ahdallah, orang-orang yang mengurai janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang membatalkan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji apa? Ulama menjelaskan, sesungguhnya seluruh manusia ini di alam azalinya, seluruh anak Adam di alam azali itu alam sebelum kita masuk ke dunia ini. Masih belum jadi manusia, masih di alam arwah. Di alam azali itu Allah sudah kumpulkan seluruh ruh. Ditanya, alastu bi rabbikum? Kata Allah, bukankah aku Tuhan yang memelihara kalian semua? Semua ruh saat itu menjawab, qalu bala. Iya. Kenapa kita tidak ingat? Ya karena memang
masih di alam azali. Tapi Allah jelaskan dalam Al-Quran, semua makhluk, semua manusia, semua roh di alam azalinya sudah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu nanti dilahirkan, maka semua yang lahir, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir dalam kondisi suci. Kenapa? Karena di alam arwahnya sudah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya dan lingkungan sosialnya nanti yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi, menjadikan dia tidak mengakui keimanan. Maka karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha adil, maka mim ba'di mitsaqih, perjanjian tadi diperkuat. Perjanjian yang sudah ada menjadi fitrah bagi semua manusia itu diperkuat. Diperkuat dengan apa? Dengan diutusnya para nabi dan rasul. Mim ba'di mitsaqih. Jadi perjanjian yang membuat manusia menjadi fitrahnya manusia, dan fitrahnya manusia itu selalu mencari kekuatan di luar dirinya. Mau itu sudah dijelaskan oleh para nabi ataupun tidak, selalu mencari kekuatan di luar dirinya. Dulu ketika manusia Indonesia ini belum mengenal Islam, mereka melihat fenomena alam yang luar biasa, mereka meyakini bahwa ada kekuatan di luar dirinya yang tidak bisa mereka kontrol. Ada yang mengatur hujan, ada yang mengatur gelombang di laut dan sebagainya. Maka mereka mencari kekuatan di luar dirinya. Nah, dalam proses pencarian ini, karena belum menggunakan syariat agama, tersesat. Ada yang meyakini, oh di laut itu ada yang punya kekuatan dan menunggu laut, maka dibuatlah sesajen untuk laut. Oh di hutan itu ada pohon-pohon besar, yang di situ ada penunggu-penunggunya yang menjamin kesuksesan dari kalau kita mau buka lahan, mau menanam dan sebagainya, maka dikasih sesajen dan sebagainya. Tapi intinya adalah manusia selalu mencari kekuatan hebat di luar dirinya yang bisa mengontrol alam. Nah, fitrah manusia itu kemudian mimba dimitsaqih, diutuslah utusan-utusan, diutuslah rasul-rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyegarkan kembali ingatan tentang peristiwa keesaan Allah di alam azali. Ya, diingatkan lagi, disebutkan lagi, diajak lagi manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meyakini bahwa syariat ini sudah Allah sebarkan kemanapun di muka bumi. Karena Nabi mengatakan, ya, Islam itu rahmatal lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Dan Allah juga mengatakan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum diutus rasul kepada mereka, sebelum dakwah itu sampai kepada mereka. Mimba dimitsaqih, ini yang pertama. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Yang kedua, orang-orang fasik itu senantiasa memutuskan apapun yang Allah perintahkan untuk sambung. Apa? Memutuskan silaturahim, memutuskan antara kesesuaian ucapan dengan tindakan, memutuskan antara perintah Allah dalam kitab dengan amalan-amalannya, memutuskan hamba-hamba Allah dari datang ke majelis-majelis dan sebagainya. Semua tindakan memutuskan apapun yang Allah perintahkan, khususnya memutus silaturahim, maka ini termasuk golongan yang fasik. Wa yufsiduna fil ard, dan senantiasa merusak sistem yang sudah mapan di muka bumi. Senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi, baik dengan kemaksiatan, baik dengan perbuatan-perbuatan buruk dan sebagainya. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah dan bukan selain mereka al khasirun, yakni orang-orang yang merugi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah kembali merangsang rasio manusia. Allah firmankan, kaifa takfuruna billah. Ini kata para ulama istifham, pertanyaan, tapi bukan mencari jawaban. Ini istifham lit taubih, untuk mengejek, atau lit ta'jub, atau untuk
menunjukkan kekagetan atau lil ingkar atau untuk menolak perbuatan. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah." Jadi kalau pertanyaan bukan untuk mencari jawaban, itu terjemahannya kurang lebih kata para ulama, bagaimana mungkin? Bukan hanya bagaimana. Kalau kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Ini istifham untuk mencari jawaban. Pertanyaan untuk mencari jawaban. Tapi ini pertanyaan bukan mencari jawaban. Pertanyaan untuk mengejek, pertanyaan untuk kok bisa gitu. Kaifa itu. Bagaimana mungkin? Kok bisa? Takfuruna billah, masih ada manusia yang kafir kepada Allah. Wa kuntum amwatan. Padahal dulu manusia itu mati, manusia itu tidak ada. Manusia itu namanya saja tidak ada. Ada satu masa di mana manusia ini namanya tidak dikenal. Ada orang usia 31 tahun. 32 tahun yang lalu nama saja dia tidak punya. Karena belum dilahirkan. Ada masa manusia itu amwatan. Tidak ada apa-apa. Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan manusia melalui proses reproduksi itu. Lahirlah manusia, diberi nama dia, mencari gelar dia, mencari penghidupan dia. Fa'ahyakum tsumma yumitukum. Dan kemudian pasti manusia akan mati lagi. Jadi Allah menciptakan manusia dari tidak ada, kemudian Allah adakan, dan dalam Al-Quran nanti Allah ceritakan prosesnya, bahwa segala sesuatu di dunia ini hidup karena adanya air. Air itu dicampurkan dengan turab. Turab itu tanah liat yang masih seperti debu. Air dicampurkan dengan turab, menjadilah dia tin, tanah liat. Tanah liat itu dibiarkan ia menjadi kering, bahasa Arabnya solsol, min hama'im masnun. Dari solsol itu dijadikan lumpur hitam yang berubah bentuknya, al-hama'im masnun. Lalu kemudian dari solsol itu masuklah dia ke dalam rahim, ke dalam ovum, mulai nanti prosesnya dikasih tulang, dikasih daging dan seterusnya. Yang terakhir wa nufikha fir ruh. Yang terakhir Allah tiupkan ruh setelah manusia itu setelah manusia itu dalam kandungan 4 bulan. Ya, Allah tiupkan ruh. Ini proses fa'ahyakum, Allah menjadikan manusia hidup tadi dalam Al-Qur'an. Dan kemudian dikatakan summa yumitukum, dan pasti kalian akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada satupun manusia yang mengatakan dirinya tidak akan mati. Semuanya pasti akan mati. Tidak ada satu makhluk yang tidak mati. Dan ini diyakini oleh semua manusia. Maka kok bisa masih ada yang kafir kepada Allah? Dan kalau kita perhatikan, apa yang Allah masukkan terakhir ketika hidup, itu juga yang pertama kali Allah cabut. Manusia yang paling akhir dalam proses kehidupannya adalah ditiupkan ruh. Sehingga dalam kandungan dia sudah bisa mendengar. Maka yang paling pertama dicabut dari manusia adalah ruhnya. Setelah ruhnya dicabut, maka badannya dalam 3 hari masih segar, dalam 4 hari dia sudah mulai menjadi hama'im masnun lagi. Badannya sudah menghitam, sudah mulai proses pembusukan. Setelah hama'im masnun, dia menjadi sol-sol, nanti mulai mengering, tulang daging-dagingnya mulai habis, tinggal tulang-tulangnya saja. Kemudian menjadi tin, menjadi tanah liat, dan seterusnya. Terakhir adalah dicabut air dalam dirinya, menguap semua airnya, sehingga menjadi tulang belulang lagi, menjadi tanah lagi. Ya, jadi apa yang Allah buat prosesnya ketika menghidupkan, itu juga proses ketika Allah mematikannya dari awal sampai akhir. Jadi kata para ulama, kalau kita pergi ke Jakarta, maka pulangnya, berangkatnya kita dari Pangkal Pinang, titik akhirnya adalah misalnya di hotel tempat kita menginap. Pulangnya pasti titik startnya adalah hotel tersebut. Begitu juga kehidupan manusia. Allah jadikan berproses-proses, dan nanti titik akhirnya itulah titik awal proses kembalinya kepada Allah. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu kembali di alam barzakh nanti. Di alam setelah alam barzakh nanti Allah hidupkan kembali. Banyak orang kafir mengatakan, wah, bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan manusia padahal sudah masuk dalam tanah?
Alaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ay yakhluqa mithlahum. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi itu jauh lebih mampu menciptakan manusia? Bukankah yang menghidupkan manusia dari tidak ada itu jauh lebih mampu menghidupkan manusia dari yang sudah ada? Artinya manusia belum ada contohnya, kemudian mati, kemudian Allah hidupkan lagi dengan contoh yang sudah ada. Itu jauh lebih mudah daripada membuat dari yang tidak pernah ada sebelumnya. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan untuk dinilai amal-amal perbuatan. Huwallazi khalaqalakum, dialah Allah yang telah menciptakan kita semua. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bagi kita semua apa yang ada di bumi ini. Di sini Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian semua, bagi kita semua. Apa bagi kita semua itu artinya? Bahwa Allah telah menciptakan bumi dan segenap isinya bagi kepentingan manusia sejak dulu, sejak nenek moyang kita. Nenek moyang kita sudah memanfaatkan bumi, tapi mereka tidak menghabiskan semua sumber dayanya, sehingga kita masih bisa menerima hasilnya saat ini. Buah-buahan dari dulu sudah dipanen, tapi pohonnya kalau mati pohonnya ditanam ulang. Kenapa? Untuk generasi berikutnya. Bahkan kata Nabi SAW, in qamatis sa'atu, bahkan ketika tanda-tanda kiamat sudah nampak semuanya, wa fi yadi ahadikum fasilatun, dan di tangan kita masih ada bibit kurma. Ini karena di Arab, Nabi ngomongnya bibit kurma. Artinya kalau di kita ya bisa bibit apapun, bibit pisang, bibit kelapa, bibit sawit. Fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha, kalau dia mampu menanam sebelum kiamat benar-benar terjadi, falyaf'al. Atau di riwayat lain, falyaghrisha, maka tanam. Artinya apa? Orang tua kita terdahulu sudah menerima manfaat dari hasil bumi dan selalu menanam ulang. Selalu memikirkan generasi berikutnya sampai kita merasakan hasilnya saat ini. Ada orang nanam sawit, kalau sawit berapa puluh tahun, Pak? 30 mungkin ya. 30 tahun bertahan. Setelah habis, ada ditanam lagi sehingga generasi berikutnya masih bisa merasakan. Ada orang nanam kelapa, kalau nanam kelapa lebih lama lagi, Pak. Bisa 50 tahunan. Ya. Kakeknya nanam, cucunya baru cicitnya baru nanam ulang lagi. Itu kalau kelapa. Ya. Semua yang dinikmati oleh manusia terdahulu disisakan untuk generasi berikutnya. Walaupun karena ketamakan manusia banyak juga yang kemudian habis menjadi punah. Hewan-hewan banyak yang punah karena banyak diburu. Ya, dulu di Bangka ini ramai orang nangkep pelanduk, pelanduk kancil ya. Ya, sekarang sudah jarang. Ya. Padahal kan ini Allah sediakan khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah sediakan untuk kita semua. Maka ini juga jadi pelajaran bagi kita, kalau generasi terdahulu masih meninggalkan sumber daya untuk keturunannya, maka jangan pula kita habiskan semuanya untuk kita saat ini. Ingat masih ada generasi-generasi yang akan datang, harus ditanam ulang, harus dijaga alamnya, jangan dihabiskan. Dikonsumsi boleh tapi jangan dihabiskan, sisakan. Kenapa? Karena Allah menyediakan bagi semua manusia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tsumma stawa ilas sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak menuju langit, fasawwahunna sab'a samawat, dan menyempurnakan langit itu menjadi 7 tingkatan, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Demikianlah beberapa ayat yang sudah kita baca pada kesempatan kali ini. Monggo silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan pendalaman atau informasi lain, monggo silakan. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dijelaskan kalau setiap manusia itu pasti akan menikmati. Adakah kata-kata sebelum manusia itu meninggal sehingga akan membuat dia patuh dan taat pada Allah. Oke. Baik, terima kasih. Untuk tanda-tandanya, ya, tanda-tanda umumnya yang Allah berikan kepada manusia adalah dengan semakin menuanya tubuhnya. Ya, sampai nanti kekuatan-kekuatan yang ketika muda semakin menghilang dan sebagainya. Kemudian warna rambutnya semakin memudar. Ini semua tanda-tanda pada hakikatnya. Tanda-tanda yang Allah kirimkan kepada manusia yang memang Allah berikan usia yang panjang. Tetapi selain itu, ulama-ulama, wali-walinya Allah, hamba-hambanya Allah yang sangat alim, sangat dalam keilmuannya, ini bahkan ada yang sampai Allah beritahukan, Allah bukakan bagi mereka kapan masanya untuk mati. Banyak kita baca kisah-kisah para ulama, sudah saat ajalnya tetapi masih sedang melakukan amal ibadah, masih sedang mengajar, meminta kepada malaikat untuk ditunda dulu sebentar, selesaikan dulu ibadahnya. Ada ulama-ulama yang sebelum wafatnya sudah membuat lubang kuburnya sendiri, sudah menjahit kain kafannya sendiri, ada. Ya. Jadi tanda-tanda umumnya ada, tanda-tanda khususnya ada, dan Allah berikan tidak kepada semua manusia, tapi kepada hamba-hambanya yang solih biasanya. Para nabi itu ketika akan meninggal sudah tahu. Bahkan malaikat kadang-kadang banyak kisah nabi. Misalnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sudah ditetapkan umurnya, tetapi Allah perlihatkan semua keturunannya. Ada hambanya yang ada keturunannya yang sangat solih, yakni Nabi Daud alaihissalam. Tapi ternyata usia Nabi Daud itu sangat pendek sekali. Maka Nabi Adam meminta izin kepada Allah agar dari usianya dikurangi 30 tahun, dikasih kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud karena ini juga nabi luar biasa, begitu mengetahui Allah menambahkan usianya 30 tahun, maka beliau memilih sehari beliau puasa, sehari tidak beliau puasa. Maka kita kenal sekarang dengan istilah puasa Daud. Puasa Daud itu kenapa? Mensyukuri nikmat umur yang Allah tambahkan. Maka beliau sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa. Nabi Daud juga kalau malam sholat, setengah malamnya sholat, setengah malamnya istirahat. Kenapa? Mensyukuri tambahan usia yang diberikan oleh Nabi Adam tadi. Nabi Adam ketika akan wafat datang malaikat, ya karena lupa bahwa sudah 30 tahun usianya diambil oleh Allah untuk kasih Nabi Daud, ya ketika datang malaikat, ya minta izin lagi kepada Allah dan ditambahkan lagi usianya karena rahmat Allah. Ini ada dalam riwayat-riwayat kita. Artinya tanda-tanda kematian itu sangat ada. Tinggal siapa yang bisa merasakannya. Pada hakikatnya kita lihat kalau ada uban, ya itu salah satunya udah tanda-tanda pasti semakin mendekatnya ajal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu ditakuti. Justru dengan itu semakin meningkatkan ibadah kita. Kalau kita ingin meninggal dalam kondisi sholat, maka perbanyak sholat. Perbesar probabilitasnya. Kemungkinannya diperbesar. Kalau sehari kita sholat 5 kali, sementara waktu dalam sehari itu ada 24 jam, kan berarti kemungkinannya 5 banding 24. 5 kali sholat banding 24 jam. Maka kalau mau wafat dalam kondisi sholat, perbanyak probabilitasnya, tambah tahajudnya, tambah duhanya, tambah sholat sunnahnya, sehingga kemungkinannya semakin besar. Mau wafat dalam kondisi puasa, ya gampang, perbanyak puasanya. Kalau puasa cuma setahun sekali, berarti kan artinya setahun 12 bulan itu hanya 1 bulan kita puasa di Ramadan, maka kemungkinannya 1 banding 12. Bagaimana caranya biar wafat dalam puasa? Perbesar kemungkinannya. Jadi kan misalnya 6 banding 12, berarti setengah nih. Ada kemungkinan kita 1 hari kita meninggal dalam puasa, 1 hari tidak meninggal dalam berpuasa. Artinya tidak perlu ditakuti, justru semakin menambah semangat kita, dan semakin alim seseorang, semakin abid dia, maka Allah juga akan membukakan tanda-tanda bila sudah mendekat ajal bagi dirinya. Kurang lebih begitu. Oke.
Monggo yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ayat Innallaha la yastahi sampai ila akhir. Tadi mencontohkan lalat. Saya ingat dipikir mencontohkan lalat. Ya. Di habis itu bisa lakukan. Nah di dalam contoh lalat dipikir disebutkan ditenggelamkan sayapnya untuk memasuki racun. Ada kali Al-Quran dijelaskan dari kelebihan sayap lalat itu. Terima kasih Pak. Yang kedua, masalah manusia itu mencari pertahanan kekuatan jiwa seperti tadi saja. Apakah ini tidak termasuk sirik? Gimana Pak? Mohon maaf kalau pertanyaan itu di luar. Ya. Baik. Yang pertama tentang dzubab. Allah tadi menggambarkan keistimewaan dzubab itu bahwa satu, tidak ada manusia yang bisa membuat dzubab. Tidak ada manusia sesembahan bahkan yang disembah, yang mau ngakunya apalah namanya itu. Ya, kalau di Indonesia ada apa kata orang Nyi Roro Kidul atau siapapun itu, disuruh buat lalat aja enggak akan bisa. Ini Al-Quran yang bilang, innal ladzina yad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Bahkan semua dedemit dari Indonesia sampai Amerika dikumpulin juga nggak akan bisa buat lalat. Itu satu dalam Al-Quran. Kedua, kalau dia punya makanan, punya sesuatu, diambil oleh lalat, nggak akan bisa nahan. Ya, itu Al-Quran mengatakan. Jadi kalau ada lalat terbang ngambil makanan kan loh udah diambil lalat. Dan kita tidak merasa bahwa itu diambil, padahal sebagian makanan udah diambil sama dia. Kadang-kadang bukan cuma mengambil makanannya, dia ambil makanan, buang kotoran lagi di situ. Jadilah racun, jadilah virus dan sebagainya. Ini dalam Al-Quran. Terkait sayap lalat, walaupun ulama mempermasalahkan sedikit kesahihan hadis tersebut, dalam riwayat dikatakan kalau ada lalat memasuki minuman, maka ditenggelamkan. Kenapa? Karena sebelah sayapnya ini ada juga kajiannya. Sebelah sayapnya racun dan sebelah sayapnya yang menjadi obatnya. Dan tidak tahu sayap yang mana. Tidak tahu sayap yang mana yang racun, tidak tahu sayap yang mana yang obat. Dan dalam fikih nanti menjadi salah satu yang ma'fuat. Jadi lalat pada hakikatnya tetap najis ketika dia mati karena bangkai juga. Tetapi di antara bangkai-bangkai yang dimakfu kenajisannya, artinya begini, dimakfu itu kalau tidak sengaja atau dalam minuman tadi ya, khusus lalat itu misalnya, kalau dalam minumannya masih boleh diminum. Tapi ya, makfuat itu begini, kalau ada orang dengan sengaja mengambil bangkai lalat, dimasukkan ke kantong, dibawa sholat, maka sholatnya tidak sah. Itu maksudnya makfuat. Tapi kalau ada tidak sengaja, ada semut mati, tidak tahu dia dalam kantongnya, maka itu tidak membatalkan, tidak menjadikan sholatnya tidak sah. Tapi kalau sengaja nih, ini kan ma'fu, ambil bawa, itu masih tidak sah sholatnya. Itu kurang lebih tadi karena diskusinya di tafsir, di hadis dan di fikih. Ya. Artinya Al-Quran tidak menjelaskan tentang sayap tadi, ada penjelasannya dalam riwayat, tapi itu juga tidak terlalu kuat riwayatnya, tapi ya ada kajian-kajian yang mendukung hal tersebut juga ada. Ya, kurang lebih begitu Pak tentang lalat. Itu yang pertama. Maaf, yang kedua tadi tentang apa? Oh, sesajen. Ketika orang mencari kekuatan di luar dirinya karena memang agama belum sampai. Tapi fitrahnya adalah mencari kekuatan di luar dirinya karena dia tidak bisa mengendalikan yang di nelayan, yang di laut, dia tidak bisa mengendalikan gelombang laut. Dia tidak bisa mengendalikan ikan kapan bisa banyak, kapan tidak. Maka dia mencari kekuatan di luar dirinya yang bisa mengendalikan. Karena belum datang kaidah keagamaan, belum datang ajaran agama, maka dia memberikan sesajen kepada yang dianggap menguasai laut tadi. Yang menguasai
badai yang menguasai angin, yang menguasai hutan dan sebagainya. Dan ketika itu dilakukan, maka itu syirik. Ketika itu dilakukan, maka itu syirik. Itu yang pertama. Dan para ulama hadir di Indonesia dalam kondisi masyarakat sudah begitu. Maka apa yang dilakukan oleh para ulama? Menghilangkan kesyirikan di dalamnya. Itu yang dilakukan oleh para wali-wali kita. Menghilangkan unsur kesyirikan. Unsur kesyirikan itu apa? Dia menyembelih untuk yang dianggapnya penunggu lautan tadi. Maka ya tidak dirubah oleh para ulama dulu. Karena kalau dirubah tidak akan diterima Islam itu. Maka mereka katakan, oh ini misalnya yang di Bugis, yang di laut, ini untuk hewan-hewan yang ada di laut, diantaranya buaya dan lain-lain. Karena itu saudara-saudara kita juga. Maka dialirkan di atasnya kepala kerbau dan sebagainya. Tapi yang dirubah keimanannya, bukan lagi untuk makhluk penunggunya itu. Tapi memang hewan-hewan yang ada di situ dikasih. Kenapa? Ya dengan berbagi tidak akan ganggu. Bahkan ada yang Nabi pun sendiri mengatakan ketika ada sahabat yang mau makan sumsum tulang, oh itu Nabi, itu makanan saudara-saudara kita, makanannya jin, maka biarkan. Tapi bukan sesajen, bukan dikasih makanan itu biar dia tidak mengganggu kita, tapi sebagai sedekah bagi penunggu, maksudnya penunggu di situ baik hewan-hewannya, maka itu yang dilakukan oleh para ulama. Buat sedekah sawah. Sebagian makanannya, bukan tabzir, sebagian sisa-sisa makanannya dibiarkan di situ karena paham di situ ada hewan-hewan, di situ juga ada jin yang makanannya salah satunya itu, maka dibiarkan. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, menghilangkan unsur syirik di dalamnya. Kalau dulu ngidupin kemenyan, ngidupin dupa, ya biar datang makhluk-makhluk halusnya, sekarang ngidupin kemenyan, ngidupin dupa-dupa, mengikuti sunnahnya Nabi, ngidupin bukhur. Di sana pakainya bukhur. Nabi biasa buat harum-haruman. Itu juga dibuat harum-haruman. Jadi itu yang dilakukan oleh para ulama, menghilangkan unsur-unsur kesyirikan dalam tradisinya, bukan menghilangkan tradisinya. Nah, itu juga yang perlu kita sampaikan. Kalau ada yang masih misalnya di sawahnya memberikan sisa-sisa makanan, ini bukan agar dia nggak ganggu kita, ya. Tapi kata Nabi, itu makanan saudara-saudara kita, itu juga makanan hewan-hewan yang ada di sawah, hewan-hewan yang ada di laut. Itu yang. Tapi kalau masih dengan sengaja sesajen tadi untuk biar penunggunya nggak ganggu kita, maka itu musyrik. Itu kesyirikan. Ya, jadi tinggal di hatinya bagaimana, ya, tinggal niatnya bagaimana. Itu cara para ulama. Karena kalau langsung datang dengan kondisi masyarakat yang begitu, langsung para ulama, tidak boleh, maka selesai, Islam tidak menyebar di Indonesia. Tapi ulama begitu halus mainnya. Ada yang suka wayang, maka dibuat wayang. Wayangnya dipakai, tetapi kemusyrikan di dalam wayangnya itu diubah. Kalau dulu, orang-orang dan sebagainya, maka dirubah. Kisahnya dirubah. Maka muncullah nanti wayang wayang kulit atau apa, yang dia bukan lagi bentuknya manusia, tapi datar. Dibuat oleh Sunan Kalijaga. Bangsa Indonesia suka musik-musik, maka ada nanti Sunan Bonang. Dia dakwahnya pakai bonang, pakai gamelan. Tapi kalau mau masuk pintu masjid, pintu aulanya, baca syahadat dulu, baca sholawat dulu. Isi gamelannya diubah sholawatan dan lain. Ini dakwahnya para ulama. Tidak menghancurkan, tapi menghilangkan unsur-unsur kemusyrikan yang ada di dalamnya. Maka jadilah Islam Indonesia seperti ini sampai sekarang. Ya, entah bisa dirubah atau enggak, tapi sudah bertahun-tahun ya begini Islamnya. Islamnya yang arif dengan kebudayaan, tapi nilai-nilai kemusyrikannya dihilangkan oleh para ulama kita terdahulu. Kurang lebih begitu Pak, ya, berkaitan dengan kemusyrikan. Satu lagi mungkin terakhir. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa umat Indonesia itu tergolong musibah, yaitu diucapkan turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah. Terima kasih Bapak. Ya. Salah satu musibah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang berat.
kehilangan anggota keluarga. Di ayat itu kan disebutkan di antara musibah itu ada yang kekurangan makan, ada yang kekurangan rizki, dan ada yang kehilangan jiwa anggota keluarganya. Maka bagi yang ditinggalkan itu adalah musibah, ujian, cobaan. Alladzina idza asabatuhum musibah. Nabi ketika anaknya meninggal juga sedih luar biasa. Apalagi bangsa Quraisy mengejek Nabi tidak punya keturunan, tambah sedih. Ya, tapi kemudian kata Nabi, mata memang mengalirkan airnya, tapi lisan tidak akan pernah mengucapkan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhoi Allah kalau ada orang meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian kenapa kita selalu menyebutkan ya turut berduka cita? Ini bentuk empati kita kepada anggota keluarganya. Ya, maka nanti ada takziah. Takziah itu kan pada hakikatnya menghibur keluarga yang ditinggal oleh anggota keluarganya. Itu takziah. Kita ucapkan juga semoga husnul khotimah. Ini doa kita, ini juga husnuzon kita kepada sesama umat Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggolongkannya menjadi hamba-hambanya yang terpilih, yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Ada kunci di situ. Salah satunya untuk menjadi husnul khotimah, salah satunya menjadi hamba Allah terpilih tadi itu adalah radiyatan. Ada ridho. Ridho dari orang tuanya. Kalau istri ridho dari suaminya. Suami ridho dari istri dan dari orang tuanya, dari anak-anaknya. Demikian juga anak, orang tuanya ridho dan tetangganya ridho. Bentuk keridhoan itu diwujudkan dengan hadirnya kita datang ke majelis untuk mensolatkan, untuk mengantarkan jenazahnya. Itu bentuk keridhaan kita. Bentuk keridhaan kita ketika kita katakan semoga husnul khotimah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga bentuk keridhaan kita sebagai tetangga, sebagai teman-temannya, sahabatnya. Karena kalau ada orang yang dalam hidupnya tidak menjaga silaturahimnya, maka tetangganya tidak datang. Teman-teman di kantornya tidak datang. Berarti tidak ada radhiyatam mardiyah. Maka bentuk keridhaan itu salah satunya ya tadi diwujudkan ya, karena kita bangsa Indonesia, pakai bahasanya bahasa Indonesia, ya tidak pakai bahasa Arab, sedikit yang menguasai bahasa Arab, ya maka tradisi kita ya begitu. Kalau ada yang meninggal ya semoga husnul khotimah. Husnul khotimah juga bahasa Arab sebenarnya kan, tapi sudah masuklah dalam perbendaharaan kita. Ya kita juga katakan turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seterusnya. Artinya musibah bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kita juga diperintahkan untuk bertakziah dan lain sebagainya tadi ya, dan semoga pahalanya juga bukan hanya bagi yang meninggal tapi juga bagi kita yang menghadiri, memberikan empati, memberikan bantuan bagi keluarga saudara yang meninggal tersebut. Saya kira itu terkait dengan tradisi kita dalam orang-orang yang meninggal. Cukup mungkin saja. Ya, mari kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.